Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham besarnya dosa gibah. Begini besarnya. Seketika aku menceritakan orang lain dan menyebutkan namanya, seketika itu pula berlaku dosanya. Detik itu pula, misalnya aku menceritakan si fulan, detik itu pula maka pahala saya akan diambil oleh dia. Lalu bagaimana kalau saya nggak ada pahala? Maka dosanya dia akan saya ambil. Oke, ada dua kemungkinan. Pahala saya akan kembali ke dia atau dosanya dia yang akan saya ambil. Terus apakah cukup sampai di situ? Enggak. Dalam dalil dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di akhirat nanti Allah akan hadirkan bangkai dia dan diperintahkan aku untuk memakannya. Maitan fakarihtumuh ayyakul. Nanti akan disediakan bangkai orang-orang yang pernah saya gosipkan dan kemudian saya akan dipaksa oleh Allah memakannya fakarihtumuh, walaupun saya benci itu. Maka sebanyak apa orang yang kita gibahi, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. So, stop ngomongin orang lain, kerjakan bagian kita. Biar Allah yang mengukurnya. Yang bukan bagian kita, maka jangan kita komentari. Karena setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tetangga punya hutang. Lalu kemudian kita udah menagihnya sampai jatuh tempo tidak dibayar. Itu kita harus bagaimana? Oke. Yang pertama adalah kita menagihnya minimal 3 kali. Kita menagih bukan karena kita pelit atau kita perlu banget sama uangnya. Karena kita menagih tujuannya adalah menghindarkan mereka dari dosa. Setelah 3 kali ditagih maka mereka tidak membayarnya. Maka ada 2 pilihan kita. Yang pertama kita ikhlaskan dapat pahala di dunia. Yang kedua tidak kita ikhlaskan. Maka nanti di akhirat dia akan mengganti dengan amalnya. Nah teman-teman semuanya, kalau sekiranya bisa diikhlaskan, ikhlaskanlah. Kalau tidak bisa diikhlaskan maka tagihlah. Nah kalau udah ditagih insya Allah tidak ikhlas juga dia akan mengganti di akhirat dengan amalnya. Buat teman-teman yang berhutang aku saranin lebih baik diganti di dunia daripada diganti di akhirat dengan amal. Kalau di dunia kita ganti dengan uang. Kalau di akhirat kita ganti dengan amal. Uang bisa dicari di dunia. Amal tak bisa dicari di akhirat. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini. Hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa pelunas hutang dan ingin menjadi lebih mapan. Jadi bagi teman-teman yang punya banyak hutang atau yang tidak punya banyak hutang tapi ingin lebih mapan, coba baca doa ini ketika habis sholat ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kemudian kayakan aku dengan pertolonganmu agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Ini nanti aku catetin di atas ya. Di situ ada kata-kata wa aghnini, artinya kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Bagus kan artinya? Jadi yang punya hutang ataupun tidak punya hutang pengen lebih mapan bisa baca doa ini. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Serta semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan pernah menghakimi siapapun karena innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Gak boleh justifikasi ketika lihat orang maksiat seakan-akan dia adalah pasti ahli neraka dan kita ahli surga.
Tidak. Orang yang maksiat sekarang bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Orang yang sekarang gak sholat dengan diingatkan saja bisa jadi suatu ketika lebih taat dibanding kita. So jangan menghakimi siapapun. Tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan. Karena yang menghakimi adalah Allah. Kita yang hidup baik aja belum tentu meninggal dalam keadaan baik loh. Maka dengan suami, dengan anak, dengan teman-teman, tugas kita hanya mengingatkan dan mendoakan. Dan tidak boleh menyakitinya dalam mengingatkan dia. Nah, semoga dengan kita mengerti dan saling menghargai bahwa tugas kita adalah mengajak dan mendoakan saja. Ini bisa mengurangi kita yang suka-suka menghakimi orang lain dan menilai orang lain buruk ya. Semoga bermanfaat. Oke, di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini, like dan hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya punya hutang di pasar, mau bayar, nggak tahu rumahnya, orangnya juga udah nggak ada. Itu gimana? Oke, teman-teman, kalau seandainya orangnya nggak ada, biasanya saran saya cari ahli warisnya. Bagaimana mungkin ahli warisnya? Dicari orang ahli warisnya nggak ada, nggak tahu rumahnya. Oke, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Masalahnya nggak tahu namanya ustazah, namanya aja orang di pasar. Maka dalam kondisi seperti itu cukup dengan menyadari berapa jumlah hutang kita. Lalu kemudian kita menggantinya tanpa menyebutkan namanya. Gampang kan? Yang penting diganti. Setidaknya usaha kita untuk mengganti bisa mengurangi dosa-dosa kita. Hati-hati dengan hutang piutang ya. Semoga bermanfaat. Neologi di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini. Hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.